Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham emiten farmasi ya. Jadi ada 6 saham yang saya bahas. Jadi saya bahas dalam rangka memang pada saat pandemi ini ya, khususnya untuk periode PPKM darurat ya, katanya Bapak Presiden Jokowi ya, untuk Jawa Bali pada periode mulai 3 Juli sampai dengan 20 Juli ya 2021. Jadi saya bahas analisa saham ini untuk panjang ya. Memang saya view-nya dari weekly-nya, tapi untuk masa PPKM ya. Kira-kira saham farmasi ini arahnya kemana seperti itu ya. Eh, jadi sebelumnya saya bahas ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas support semuanya ya selama ini ya. Em, jadi saya harapkan, saya doakan juga agar semuanya tetap sehat selalu, sejahtera dan damai selalu ya. Yang penting jaga kesehatan ya, jangan terlalu meremehkan COVID ya. Karena kalau kita kena COVID, kalau misalnya parah, sekarang ini kalau mau cari rumah sakit susah banget ya, harus antri di luar ya, di tenda luar gitu ya. Jadi saran saya paling penting ya jaga kesehatan. Karena mungkin ada beberapa di antara kalian juga ya, mungkin bekerja dari rumah ya, jadi bisa sambil trading. Saya kasih informasi saham-saham farmasi ya. Saya bahas langsung sahamnya. Jadi yang pertama saya bahas adalah KAEF ya. Jadi Kimia Farma Tbk. Kalau dari analisa saham mingguannya, minggu lalu dia higher low, higher close, tapi dia masih lower high ya. Belum berhasil breakout dari high-nya minggu sebelumnya ya, 3490. Itu untuk KAEF. Kemudian kalau kita lihat dari analisa saham hariannya di sini ya chartnya ya, memang uptrendnya untuk KEF ini ya, dia masih cukup bagus ya. Kalau kita gambarkan di sini uptrendnya ya, saya gambarkan garisnya. Jadi dia itu masih bertahan di atas 61,8% ya. Memang Pak Sunar ini kan candlenya merah, cenderung akan turun ke bawah ya. Tapi kita jangan terlalu khawatir ya. Kalau kita lihat di sini kemungkinan naiknya masih cukup bagus ya. Kurang lebih target terdekatnya 4000, di sini di sekitar area sekitar 4090 lah ya, sekitar Fibonacci retracement 50%-nya. Sebenarnya kemungkinan kenaikannya masih cukup bagus. Jadi dia minggu ini akan berusaha untuk breakout ke atas 3490 ya, seperti itu ya. Untuk emiten KHF. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira bagaimana? Pasang aja trailing stopnya, gunakan acuan ini ya, 3220. Ini adalah acuan dari Fibonacci retracement 61,8%. Berikutnya stop lossnya di 3070. Itu yang sudah punya ya, pasang aja di sana. Kemudian yang belum punya Pak Suntar, kalau mau buy on weakness, buy-nya di mana ya? Ini saya sudah sebutkan sebelumnya, buy on weakness di area 2590 sampai dengan 2700. Kalau misalnya nggak dikasih, mau buy on weakness agak ke atas ya, buy on weakness-nya silakan di area sekitar ini ya, 2950 sampai dengan 2950 sampai dengan 3000 ya, buy on weakness-nya di sana. Jadi intinya kalau dia turun terkoreksi ke 2950 ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3000 ke atas ya, buy. Tapi buy-nya bertahap, naik ke atas 3000 buy, naik lagi ke atas 3070 buy, tambah lagi seperti itu ya. Kemudian kalau dia breakout lagi ke atas 3220 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau buy on weakness mulai dari bawah ya, entah itu dari yang pertama ini atau yang kedua ini ya, saya kotak ini areanya ya. Kemudian kalau yang mau tambah lagi yang sudah punya ya, kalau mau tambah lagi atau mau buy high sell higher, menurut saya sih tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 3490 buy seperti itu ya. Nah, Pak Sunar, apa nggak ketinggian gitu ya? Sebenarnya kalau kita lihat ketinggian enggaknya ya, kalau kita lihat dari sebelumnya ya, ketika orang-orang panik ya di sini ya, ini sudah pernah naik sampai dengan 7.575. Memang harga saham itu tidak pasti ya, dalam arti kalau sebelumnya bisa naik sampai 7575, bukan berarti kali ini bisa naik sampai 7575, bukan berarti ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, kedepannya peluangnya masih cukup besar ya untuk emiten farmasi ya, Kimia Farma ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena sebelumnya sebelum ini ya aktivitas ini ya, kalau kita lihat volumenya dia cenderung hilang ya. Jadi KAF ini memang agak sulit ya tradingnya, tapi menurut saya sih belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3490 tambah lagi buy. Kalau kemudian dia naik lagi breakout ke atas 3700 tambah lagi Pak Sunar boleh ya. Berikutnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3700, maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 50% ya, di sekitar 4050 sampai dengan 4090. Itu untuk KAEF.
Kalau misalnya mau tambah lagi di tengah-tengahnya antara 3.700 dan 4.000, Pak Suntar, saya mau tambah, kira-kira tambahnya di mana? Nah, ini saya gambarkan garis-garisnya ya. Nah, di sini garisnya 3925, itu kalau mau average up ya, antara 3.700 sampai dengan 4.050 sampai dengan 4.090 ya target price-nya. Jadi di 925 tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Kalau takut ya saran saya tunggu buy on weakness atau buy-nya sedikit aja nyicil ya. Kalau buy on weakness saya dikasih ya, kalau dia breakout ya boleh buy ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut juga ya. Yang penting disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau resiko profil masing-masing maksud saya seperti ini. Kalau misalnya Anda nggak berani resiko ya lebih baik jangan ambil ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk KLBF ya. Memang KLBF ini dia agak lama ya naiknya ya. Pernah naik tinggi kemudian dia turun-turun ya. Nah, seperti itu ya. Tapi terus terang aja di antara semua farmasi ini saya yang paling suka KLBF ya. Kenapa? Memang dia lemot ya pergerakannya ya, nggak setinggi sebelumnya, nggak setinggi yang lain-lainnya maksud saya ya. Tapi kalau menurut saya sih saya lebih suka karena fundamentalnya menurut saya sih KLBF yang paling bagus ya di antara yang KAF dan INAF ya. Seperti itu ya. Apalagi IRA yang barusan aja IPO ya, yang belum lama ya. Nah, jadi kalau mau buy saya bahas dulu yang sudah punya ya. Kalau yang sudah punya Pak Sundar, kira-kira pasang stop lossnya di mana? Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1345 ya. Yang pertama, yang kedua di 1280. Jadi pasang di dua level ya. Memang pasangnya agak jauh ya, terus terang aja agak jauh karena fluktuasinya memang tinggi juga ya. Karena dia turun dalam kemudian naik. Tadi jualnya bertahap aja, stop lossnya 1345 dan 1280. Misalnya kalau terlalu jauh ya, Pak Sunar itu terlalu jauh ya, pakai aja low-nya yang 1380 ya, seperti itu ya. Intinya menurut saya kalau selama di atas 1280 dia masih bisa naik lagi ke atas 1515 ke atas bisa ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang belum punya mau tambah, yang sudah punya kalau mau tambah ya boleh aja buy, tapi tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 1420 buy, jangan ragu-ragu ya. Buy tapi buy-nya bertahap aja. Kenapa bertahap? Kalau kita lihat di sini volumenya dia selalu di bawah rata-rata 5 hari ya, kecuali hanya 1-2 hari aja ketika euforia baik itu panik selling di sini atau di sini panik buying ya, jadi volumenya naik. Jadi kalau enggak ya dia volumenya cenderung di bawah rata-rata 5 hari ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 1420 buy, naik lagi ke atas 1455 buy ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sebelah kanan ini ya. Target price terdekatnya 115 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1515, Mas Suntar boleh tambah lagi, boleh. Tambahnya di mana? Di 1540 dan 1580. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1580, target price berikutnya di 1635 ya. Itu untuk KLBF ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham KLBF. Kemudian untuk analisa saham INAF ya. Jadi INAF ini kalau kita perhatikan ya, minggu lalu ya dia higher low, higher high dan higher close ya. Naiknya tinggi ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang sudah punya bagaimana Pak Suntar? Pasang aja trailing stopnya di 3200 dan di level 3090 ya, gitu ya. Maksimum stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 3000 ya, jual dulu. Itu adalah di bawah Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi saya tarik Fibonacci retracement ini jauh ya dari masa pandemi sebelumnya, di jauh-jauh sebelum masa pandemi ya, di awal-awal sampai di puncaknya ini ya, 7350 ya. Jadi kalau kita perhatikan kemungkinan naiknya masih bagus nggak Mas Suntar? Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi dia testing resisten 3380 ya, minggu ini ya. Jadi yang sudah punya bagaimana Mas Suntar? Pasang aja stop lossnya di 3200 dan 3090 ya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness ya, memang sebelumnya saya sarankan di 2550 dan 2650. Kalau misalnya belum dapat buy on weakness sekarang di mana Pak Suntar? Di level 3000 sampai dengan 3090. Artinya buy on weakness seperti ini ya. Kalau dia koreksi turun, bukan berarti langsung hajar buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3090 kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 3200 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 3380 tambah lagi. Jadi tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi atau buy hasil higher, tunggu kalau dia naik ke atas 3380 buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 3520 tambah lagi. Kemudian target price terdekatnya di 3730 dan 3845. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3520,
Maka kalau kita perhatikan di sini ya, uh, berikutnya di 3770. Kalau mau tambah lagi, ini sebenarnya garisnya sudah terlalu banyak ya. Saya coba tambahin lagi aja. Misalnya mau tambah lagi ya, di tengah-tengahnya, tambah aja di sekitar, ini sudah terlalu kecil sebenarnya ya. Oke, 3770 ya, sekitar 3670 ya. Jadi antara 3520 dan 3770 target. Kalau mau tambah lagi di 3670 ya. Target price-nya kurang lebih 3770 dan 3845 itu yang terdekat ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3845 Pak Sunar, ada kemungkinan bisa naik terus sampai dengan 4600-an kurang lebih ya. Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi belinya setiap kelipatan berapa Pak Sunar? Saran saya kalau mau tambah lagi, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3845, tambahnya setiap kelipatan 100 saja ya. Jadi naik ke atas 100 rupiah, tambah lagi, naik lagi ke atas 100 rupiah, tambah lagi ya, seperti itu ya harganya maksud saya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Menurut saya sih masih cukup bagus ya, terus terang aja emiten farmasi di masa PPKM darurat Jawa Bali ya, untuk 3 Juli sampai dengan 20 Juli seperti itu ya. Perlu saya ingatkan, memang PPKM hanya berlaku di Jawa dan Bali ya, tapi bukan berarti daerah lain nggak perlu waspada, enggak ya. Daerah lain menurut saya sih juga harus waspada ya, karena kita nggak akan tahu yang terjadi ya di kemudian hari ya, seperti itu ya. Semoga kita doakan yang terbaik aja. Berikutnya untuk analisa saham IRA. Jadi IRA ini dia candlenya minggu lalu higher high dan higher low, higher close ya. Jadi kalau kita perhatikan 2070 sudah ditembus ke atas, sayangnya dia ditutup di bawahnya 2070. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, dia naik tinggi kemudian koreksi 2 hari. Jadi kemungkinan Senin ini masih koreksi ya. Yang sudah punya tetap pakai acuan yang sudah saya berikan garis-garisnya ya. Pasang aja stop lossnya di 1900 ke 1780. Kalau mau buy on weakness, sebelumnya saya sarankan di bawah ini ya. Kalau nggak dapat, saya naikkan ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya sekitar area ini ya. Ini sekitar area 1750 sampai dengan 1800 ya kurang lebih ya. Jadi buy on weakness di sana. Jadi kalau dia turun koreksi, kalau dia berhasil naik ke atas 1800, beli ya. Tapi belinya bertahap, naik lagi ke atas 1900, tambah lagi dan seterusnya ya. Memang stop lossnya untuk IRA ini agak panjang ya, agak jauh ya maksud saya, karena dia fluktuasinya naik turunnya juga tinggi ya, naik tinggi terus kemudian turun, naik lagi, tinggi, naik lagi. Tapi secara keseluruhan uptrendnya masih bagus, jadi belinya bertahap aja sesuai dengan risiko profil masing-masing ya, jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Kalau breakout ya, volumenya tinggi, masih tinggi seperti ini ya, ini 2 hari kan tinggi ya. Kalau breakout lagi, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Ini saya sudah kasihkan average up-nya ya, levelnya. Kalau mau 2070 sampai 2250, tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi di area ini ya. Yang saya kasih tambahan ini ya. Kalau mau tambah lagi 2180 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2180 tambah lagi, naik lagi ke atas 2250 tambah lagi. Yang belum punya juga sama. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih ya, kita buy high sell higher aja ya, seperti itu. Loh, Pak Sunar, nanti kalau buy high sell higher nyangkut Pak Sunar. Kalau selama uptrendnya masih bagus ya, dia akan terus naik ya. Koreksi memang ada di jalur uptrendnya, koreksi ada seperti ini ya, dia naik kemudian koreksi, bukan berarti dia bakalan downtrend, enggak ya, walaupun ini ekornya panjang ke atas ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, ekor panjang ke atas memang potensial reversal, memang dia koreksi ya, memang wajar. Tapi kalau dia berarti breakout lagi ke atas ya, kita boleh buyback kembali. Misalnya ini ya, dia koreksi kemudian dia berhasil naik lagi, ini kan higher sebelumnya tanggal 21 Juni. Kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas ya, silakan buy lagi ya, buyback ya, seperti itu ya. Ya lumayan kalau buyback, profitnya dia bisa dapat sampai sekarang ya, seperti itu ya. Kalau pas entry stop ya masih aman ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga, jangan sampai belinya sampai banyak banget, sampai ngutang pakai margin terus nggak bisa tidur ya, jangan ya. Yang penting kesehatan harus dijaga, happy selalu. Kemudian berikutnya untuk emiten farmasi Sido ya, tradisional ya, jamu ya. Jadi Sido ini saya lihat ya pergerakannya ya, dia sudah berhasil naik tinggi ya dari hari Kamis tanggal 1 Juli ya, dia naiknya tinggi. Kemudian hari Jumatnya 2 Juli dia cenderung masih konsolidasi, istilahnya masih, kalau orang lari itu dia tahan nafas gitu ya, seperti itu ya. Sebelum dia lari kencang lagi ya, mudah-mudahan dia bisa terbang lagi. Jadi kalau kita perhatikan yang sudah punya, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana?
pasang aja di 730 dan 715. Itu pasang trailing stopnya atau stop lossnya di sana yang sudah punya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya sih kalau dia sudah berhasil naik ke atas 755, kecenderungan dia masih bagus ya, potensial naik lagi ke atas, target price-nya di 820 dikasih kemungkinan besar ya. Nah, kalau sekarang kan penutupan di terakhir Jumat penutupan di bawah 755. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Saudara? Boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 730 dan 715. Tapi belinya bertahap aja ya. Jadi kalau buy sekarang hajar langsung buy kanan boleh ya, Senin ya. Kalau dia naik lagi ke atas 755 tambah lagi. Naik lagi ke atas 765 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 765, kemungkinan besar ini paling tidak 800 dikasih ya. Atau minim banget ya di 785 lah seperti itu ya. Ini 790 saya hapus ya. Terlalu banyak garis nanti bingung. Jadi belinya bertahap ya. Kalau mau average up atau buy up, buy hasil akhir ya 755, 765, 785, 800 ya. Target price-nya 820 seperti itu ya. Jadi menurut saya apakah masih potensial Pak Sunarsido? Kalau di masa pandemi orang-orang butuh vitamin, jamu ya, seperti itu harusnya masih cukup bagus ya. Apalagi musim flu juga ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk emiten TSPC ya. Jadi emiten TSPC ini biasanya yang paling tidak terkenal ya diantara KEF, KLBF, INAF, dan IRA ya. Seperti itu ya. Jadi untuk TSPC dia pernah naik tinggi sampai 1805 ya sebelumnya ya. Ini ya. Kemudian dia koreksi berhari-hari dan naik rebound dia gagal lagi ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita tarik garis Fibonacci retracement-nya, dia sebenarnya masih cenderung downtrend ya. Sideways di bawah ya. Di bawah area Fibonacci retracement 38,2%, di bawah 1730. Jadi untuk CSPC ini kalau mau buy bagaimana Pak Sunar? Yang suka spekulasi buy on weakness boleh aja pasang stop loss-nya di 1490 dan 1475 ya. Itu stop loss-nya pasang di sana. Maksimum di 1440. Kemudian kalau mau tambah lagi Pak Sunar, kira-kira tambahnya di mana? Ya kita pakai acuan ini aja ya. 1000 ini kurang lebih dekat dengan Fibonacci retracement 23,6% ya. 1555. Jadi sebenarnya TSPC ini masih resiko ya karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya di downtrend lainnya ya. Jadi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 1655 boleh tambah lagi Pak Suntar boleh ya. Maka berikutnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, boleh pakai acuan 1710 atau 1730 ya terserah. Kalau naik ke atas 1730 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1805 boleh tambah lagi Pak Sunar boleh. Target price berikutnya di 1910 dan 1990. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan ya, tinggal ikutin aja. Kalau mau trading ya belinya bertahap aja. Kenapa bertahap Pak Sunar? Kalau kita lihat di sini volumenya rata-rata dia masih di bawah rata-rata 5 harinya ya. Setelah sebelumnya dia naik tinggi di sini ya. Panik buying di sini ya. Mungkin ada yang nyangkut di sini. Kalau nyangkut ya pasang aja stop loss-nya di 1475 dan 1440 ya, terpaksa ya. Kalau turun di bawahnya 1440 ya lebih baik dulu semuanya. Tapi jangan terlalu banyak ya karena TSPC ini seringkali tidak liquid ya, kurang lebih sama KEF ya. KEF itu kalau lagi rame banget, tapi kalau tiba-tiba sepi ya, tiba-tiba volumenya cenderung tidak liquid ya, seperti itu ya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi emiten Suhu ya, tapi Suhu ini kurang liquid ya. Bahkan saya lihat dalam 7 hari terakhir ya kurang liquid ya, jadi saya nggak bahas karena takutnya kalau saya bahas nanti ada yang beli dalam jumlah banyak malah nyangkut ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk 6 saham yang saya bahas. Memang saya bahas ini analisa saham mingguan ya, jadi masih berlaku untuk sebenarnya bukan hanya minggu ini ya, selama masa PPKM ini ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan naik ke atas ya, memberikan profit bagi yang mungkin yang di rumah kerja dari rumah bisa sambil trading ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu dilihatin setiap saat, tinggal pasang aja trailing stop dan stop loss. Garis-garisnya sudah saya berikan ya, tinggal pasang aja automatic order ya. Jadi kalau nggak tahu pasang automatic order ya bisa tanya ke saya ya. Kalau di Mirai Asset saya bisa kasih tahu cara pasang automatic order gimana ya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalau sekuritas lain saya terus terang sih nggak tahu pasti ya, atau kurang tahu ya. Sebenarnya saya sudah coba beberapa sekuritas sebelumnya ya, seperti iPod juga saya pernah coba, terus jasa utama saya coba ya, terus Samuel juga saya pernah coba, Philip saya pernah coba juga, tapi saya sudah cobanya lama banget ya, jadi mungkin saya sudah lupa gimana cara
cara pasang trailing stop dan stop lossnya ya. Yang saya tahu hanya Mirai Asset aja, karena saya sekarang hanya pakai Mirai Asset doang ya. Kalau mau join Mirai Asset ya bisa hubungin saya ya. Uh, Telegram saya namanya Nyatakan ya, jadi NYATAKAN ya. Nanti saya informasikan di deskripsi video ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham untuk KAEF, KLBF, INAF, IRA, SITO, dan TSPC ya di masa PPKM untuk darurat ya, untuk Jawa Bali ya, untuk 3 Juli sampai dengan 20 Juli ya. Jadi sekian, terima kasih banyak, jangan lupa like, komen ya, seperti itu ya.